Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tidur waktu khutbah Jumat? Apakah sah sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya sah, cuma tidak sempurna. Kalau cerita sah dan tak sah, sholat Jumatnya sah, tapi tidak sempurna. Ar-raka'atani biha, 2 rakaat, wal khutbatani biha, 2 khutbah, khutbah 1, khutbah 2. Maqamal raka'ataini minaz zuhur. Bukan hadis Nabi, ucapan ulama. Saya musafir hari Jumat. Oke. Saya musafir hari Jumat, berangkat dari Depok Panjang jam 11. Tujuan Bakat Jaya. Kemudian sampai di Minas jam 12.30 sampai ini. Tinggal di Masjid Al-Fatah, jumpa Ustaz Darul. Nah, itu sholat Jumat. Lalu kemudian saya sholat Jumat, habis itu diajak sama orang jamak qasar, jamak takdim, sholat nyambung tadi. Saya sholat Jumat di mana? Datang mana-mana diajak, Ustaz musafir, iya. Ayo kita jamak qasar, jamak takdim, sholat asar. Pertanyaan, bolehkah asar itu dijamak qasar dengan mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah ibadah independen berdiri sendiri. Yang ada itu jamak qasar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tak ada Jumat dengan asar. Nanti kalau ada orang bilang aku tak mau, berarti dia mazhabnya apa? Karena menurut dia sholat Jumat ini bukan zuhur. Sedangkan mazhab Syafi'i bisa di jamak qasar, jamak takdim, asar itu kedua. Kenapa? Karena sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Jumat berapa rakaat? 2. Kemana pergi yang 2 rakaat lagi? Itulah dia kalimat wal khutbatani biha, 2 khutbah. 2 khutbah, khutbah 1, khutbah 2. Maqamar raka'ataini minaz zuhur, sama dengan 2 rakaat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidur waktu khutbah Jumat sama dengan 2 rakaat dia tidur. Itu juga dalil, bukan nanti pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i mengatakan Jumat itu ada qabliyahnya atau tidak. Mazhab Hambali Jumat itu tak ada qabliyahnya, karena sholat Jumat berdiri sendiri. Mazhab Syafi'i Jumat itu kan mengganti zuhur. Zuhur ada tak qabliyah? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan juga ada. Jelas? Dia perbedaannya sedikit, tapi dia merembet kemana. Bolehkah dijamak qasar asar dengan Jumat? Boleh. Kenapa? Karena boleh menjamak qasar asar dengan zuhur, maka boleh juga dengan Jumat, karena Jumat adalah pengganti. Adakah qabliyah Jumat? Ada. Kalau zuhur ada qabliyahnya, maka Jumat juga ada, karena Jumat adalah pengganti. Jadi kalau kita tengok ada perbedaan pada furu, pada jamak, tengok usul dasar perbedaan.
Dasar menyebabkan perbedaan itu adalah melihat sholat Jumat itu apakah dia sholat yang berdiri sendiri atau dia adalah pengganti dari sholat yang Apa hukumnya berimam sholat? Apa hukumnya berimam sholat kepada imam yang merokok? Batal sholat. Mana jamaah mau kalau merokok itu dia berpegang pada hukum merokok itu makruh. Merokok hukumnya makruh, berarti sama dengan berimam kepada ustadz yang suka makan jengkol sama kopi. Karena hukum makan jengkol petai makruh. Bagi yang berpendapat bahwa hukum merokok makruh. Menurut kau rokok itu apa hukumnya? Aku ikut fatwa MUI, rokok itu makruh. Imam kota ini suka merokok, ya sama macam makan petai, makan jengkol, makan kerupuk jengkol. Tapi kalau dia berpendapat bahwa rokok itu Muhammadiyah fatwa Muhammadiyah rokok itu NU makruh, anak cewek rokok. Muhammadiyah mengatakan merokok itu haram. Berarti berimam kepada imam yang merokok itu sama dengan berimam kepada orang fasik. Orang yang melakukan perbuatan haram itu berarti imamnya fasik. Itulah kenapa Salafi tidak mau berimam kalau imamnya mencukur jenggot. Karena bagi mereka berjenggot itu wajib. Berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Maka orang yang mencukur jenggot tiap hari berarti dia fasik. Menurut mazhab Hambali tak boleh berimam kepada yang fasik. Paham? Paham tak paham? Saya sedang mau mengajarkan tentang dasar mazhab. Kenapa ya? Aku tengok kalau Pak Imam Micin maju gak mau orang tuh jadi makmum di belakang. Itulah dasarnya. Karena dia tidak mau berimam kepada imam fasik. Dalam mazhab Hambali tidak boleh hukumnya berimam kepada imam yang fasik. Tapi mazhab Syafi'i ada misalnya imam suka dugem. Semua karaoke diskotik itu, tapi suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus satu di belakang dia. Kalau mazhab Hambali tidak, karena tidak boleh berimam kepada imam fasik. Tapi kalau mazhab Syafi'i, laka wa alaihi, pahala sholat berjamaah kau dapat, masalah fasik dia itu urusan. Saya bilang sekali lagi, kalau engkau berpendapat bahwa merokok itu makruh, maka berarti kau berimam kepada imam yang makan petai, makan jengkol. Boleh atau tidak boleh? Baik. Tapi kalau kau berpendapat bahwa merokok itu haram, maka berarti kau berimam kepada imam yang fasik. Nah, apa hukum berimam kepada imam fasik? Mazhab Hambali tak boleh berimam kepada fasik. Sedangkan mazhab Syafi'i yang diikut itu kan geraknya. Rukuk dia, rukuk kita. Sujud dia, sujud kita. Salam dia, salam kita. Kentut dia. Tidak kan? Tidak kan? Itu menunjukkan kuat mazhab Syafi'i. Mana yang kuat? Mazhab Hambali atau Syafi'i? Syafi'i. Karena bagi mazhab Syafi'i yang diikut itu kan geraknya, yang sunnah, bukan diikut segala halnya. Yalah, Ustaz mazhab Syafi'i, Ustaz kuatkan mazhab Syafi'i. Oh iya, saya mazhab Syafi'i. Jelas jawab saya kan jelas? Apa balasan di dunia bagi orang yang menghardik, mengungkit pemberian pada anak yatim? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan manni, mengungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Baqarah 264. Jangan kau ungkit-ungkit bil manni wal adha, menyakiti hati. Kau anak yatim, kalau bukan aku menyekolahkan kau dulu, nggak jual tisu, sakit hati. Wal adha. Terus ayat selanjutnya, qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa ma'firatun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adha, hilang doa. Daripada bersedekah tapi diiringi dengan perbuatan yang menyakiti. Ini santunan untuk anak yatim. Nanti kalau udah jadi orang, kalian ingat-ingat saya ya. Yang sombong kalian, sumpahkan nanti kalian. Itu secara ayat Quran. Dalam hadis, salah satu ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim, tidak dipandang Allah. Maksud tidak dipandang itu tidak diridhai Allah. Wa la yukallimuhum, tak diajak bicara, tidak dirahmati Allah. Wa la yuzakkihim, mereka tidak disucikan Allah, tak diampuni dosa. Wa lahum adzabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Siapa mereka itu? Al-Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ada model manusia macam ini? Mengungkit-ungkit. Bakso semangkok punya gitu. Kau dulu waktu susah, aku ngasih bakso sama cireng, aci digoreng. Kalau bukan aku yang ngasih, tak mencicip kau. Sekarang sombong kali. Makanya tuh kalau ada niat ngasih, kasih. Kita kalau ngasih orang, habis itu kita ungkit lagi, 2 rugi kita. Duit kita habis, pahala tak ada. Bagus tak usah kasih. Jadi kalau ditanya orang, kau mau pelit kali? Aku suka mungkit-ungkit, maka aku tak mau rugi 2 kali. Kalau duit bagus, alhamdulillah, baru kita kasih. Seorang bapak sambung, nanti menikah sama janda, ayahnya meninggal atau cerai hidup, maka antum disebut orang sekarang, dulu bapak tiri, kasar kali, disebut dengan bapak sambung, karena antum menyambung kasih sayang ayah, disebut bapak sambung. Seorang bapak sambung berkata kasar terhadap anak sambung, anak yatim dan belum berkeluarga, dan selalu membandingkan dengan anak kandungnya yang sudah berkeluarga. Kalian kalau tidak siap mental nikah dengan janda, bagus berarti. Karena yang kalian nikah itu bukan cuma emaknya, tapi juga mampu menyayangi anak. Ini termasuk ini tak siap mental. Dinikahinya emaknya tapi anaknya dimusuhi. Padahal kalau disebut sambung itu karena kau menyambung. Orang yang menikahi janda itu sama dengan berjihad bisa dibilang. Maksudnya janda yang menjaga anak yatim, yang dipotong sendiri. Sudah menjaga anak yatimnya tadi, menjaga anak yatim. Nah, jadi hidup ini adalah take risk, mengambil resiko. Sanggup kita tidak mengambil resiko. Kalau nikah dengan anak gadis, begini resiko. Nikah dengan janda, anak yatim, begini resiko. Jangan maknya diambil anaknya, kan sedih. Banding-bandingkan. Nanti anakku itu pintar, dan aku ayahnya, ayah kau. Ayah dia udah dia ayah dia lagi. Apa salah dia, apa dosa dia? Kalau kebetulan kakak kalian, kakak perempuan kalian, janda, dinikahi orang, terdengar kalian cakap kasar begini. Kasar, itu kalian walinya. Kalian mesti kasih tahu dia. Kamu modal tadi maunya. Kau lu menikahi kakakku ini kan tahu kau kakakku ini janda, lakinya mati, anak yatim kan dia. Kenapa kasar kau sekarang? Orang kalau tidak dikasih tahu dia akan kasar terus. Jangan biarkan orang membuli. Jangan biarkan orang membuli. Anak kita kalau liburan, ini liburan dari balik dari pondok, tanya, ada kawan-kawan kau membuli, ada guru membuli, jangan biar.
Termasuk anaknya dibully nih sama bapaknya. Tiap hari dia ke rumah. Oh, tak tertahankan sedihnya. Udah lah ya, dia meninggal. Dia di rumah itu macam menumpang, cakap kasar, tatap makan. Tak terbayangkan saya sedihnya. Pagi dia makan, mata tuh nengok, banyak sikit makan. Sedih, ya Allah. Tak terbayangkan cuma sedih. Kita yang ada di lingkungan situ, kalau masih ada hubungan keluarga, panggil ini si ayah setan. Ya ajar dia. Jangan dibiarkan, jangan diam. Sakitu anil haq, setan akhras. Diam menengok orang teraniaya, berarti kita setan bisu. Saya tak suka masuk urusan orang. Tapi kalau orang mengaju ke saya selesaikan. Tak selesai dia dengan cara nasihat, laporkan ke polisi. Laporkan, tindakan kekerasan. Apalagi kalau sampai memukul, menganiaya. Tapi bukan cuma laki ini aja dikasih tahu, perempuan nih pun juga dikasih tahu. Jangan mati lagi kau, datang jantan nikah. Tengok dulu. Tanya dia baik-baik, bang, aku punya anak yatim, sanggup tak kau? Sanggup buat surat perjanjian. Saya bertahan-tahan di bawah ini, saya siap menikah dan menjaga anakmu, menyayangimu, tidak menganiaya. Pegang surat. Manusia ini berubah. Kalau dia macam-macam tunjukkan. Nah, tengok ini surat. Ini kau yang tanda tangan dulu kan? Ini asli ini, bukan fotokopi. Jangan hilang yang asli itu. Susah nanti. Bagaimana seandainya kita tidak tahu tentang keluarga ini? Kita, yang kita urus itu, kita hidup begini. Biar saya kasih tahu cara berpikir ya. Main otak, set cara mengatur otaknya. Kita urus urusan kita, jangan diurus urusan orang. Ini kunci hidup. Ya, saya kasih ini kunci-kuncinya. Urus urusan kita, jangan urus urusan orang. Kalau mau tenang. Nah, yang kedua, lakukan yang bisa kita buat, yang kita tahu. Yang tak tahu, tak usah cari-cari. Bagaimana kalau kita tak tahu keluarga ibu kita? Macam mana mencarinya orang kita tak tahu? Tak tahu kita. Misalnya mak kita ini sebatang kara. Pas kita buka KTP-nya binti kardus. Rupanya dia pun dicampakkan dalam kardus di depan rumah imam pagi-pagi. Terus kita setengah mati pula mau mencari. Mana jumpa kita? Sedang orang tuanya dulu tak dapat. Jadi kita urus ada yang bisa kita urus. Apa yang bisa kita lakukan kalau mak kita itu tak tahu kita keluarganya? Kita undang anak yatim, bagi kita kepartian, kita sekolahkan, buatkan sumur bor, bebaskan tanah, bangunkan masjid, sedekah, zikir, doa. Ini sibuk lah mencari. Saya sedang mencari keluarga ibu saya juga. Sedang ibu pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Berapa kali saya browsing di internet. Cuma mencari dia. Nah, jadi kita ini cara berpikir ini mesti betul. Urus ada yang bisa kita urus, lakukan yang bisa kita lakukan. Yang tak bisa, tak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, kami sekeluarga minta doa bersama jamaah. Doanya untuk keluarga kami yang tinggal dalam 1 bulan belakang. Kami sekeluarga ditinggalkan diberi ketabahan. Semoga mak dan nenek kami dilapangkan kuburnya di tempat yang surga. Dan kami anaknya diberi ketabahan di jalannya. Semoga kami anaknya yang lagi kuliah dimudahkan kuliahnya dan dilancarkan sampai wisuda. Almarhumah Habiati, almarhumah Al-Indah. Antum selalu melihat satu arah. Antum selalu melihat satu arah, melihat ustaz. Coba sekali-sekali antum duduk biasa untuk menengok ke bawah. Kita ini coba-coba melihat dua arah. Jangan melihat dua. Antum kalau melihat satu arah hanya menengok. Begitu juga tentang mati. Kita selalu melihat satu arah. Orang mati, orang mati, orang mati. Coba dua arah. Kita jadi orang mati menengok orang hidup.
berpikir dua. Antum hidup, yang kuliah masih memikirkan UKT, memikirkan judul skripsi, memikirkan sidang, memikirkan kerja, memikirkan nikah, memikirkan anak, memikirkan sekolah anak, memikirkan pajak makin naik, memikirkan minyak mahal, memikirkan kredit rumah. Orang mati istirahat. Jadi sebetulnya yang berat ini hidup orang mati. Hidup. Jadi antum jangan terlalu sedih mikirkan orang mati. Orang mati itu selesai. Makanya dalam risalah Al-Qusairiyah, jangan habiskan air mata untuk orang mati. Karena orang mati itu sudah mengalami tiga. Pertama, sudah menengok malaikat maut. Yang kedua, sudah merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, insya Allah sudah husnul khatimah. Jadi jangan habiskan air mata untuk orang mati, sisakan untuk kita sedikit. Saya kalau menengok orang mati nangis, untuk dia yang mati itu tak terlalu saya tangisi, aku yang kutangisi. Aku masih menghadapi fitnah serangan Israel ke Palestina, datang Iran membantu, dibantai sama Donald Trump. Umat Islam tidak ada yang menolong. Jadi jangan habiskan. Banyak orang ini mikir seolah-olah orang mati itu yang banyak masalahnya. Orang mati itu tak terlalu banyak masalahnya. Marah buka, mana biuka, mati belatuka, mana ikhwanuka, mana kita buka, selesai. Kita doakan semua keluarga kita berseluruh. Ustaz, nanti kalau mati bagaimana? Lagi orang istirahat sudah. Nanti kalau tiba-tiba mati mendadak, saya melihat dua sisi. Kalau aku hidup nih sekarang. Aku sama biniku, sama anakku. Tapi kalau aku mati, aku jumpa sama makku, jumpa sama atuk, jumpa sama nenek. Dapat doa jamaah setiap hari, tidak bayar pajak. Tidak dia dibully orang. Dibully juga, tak banyak kan juga. Jadi biasakan kita melihat dua sisi. Melihat dua sisi. Cuma kita bisa melihat dua sisi. Kita kan belum pernah mati, Pak Ustaz. Baca buku tentang mati, ensiklopedia buku terlengkap tentang mati dua. Yang pertama kitab At-Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, sudah terjemah Indonesia, Al-Tazkirah. Yang kedua ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judul kitabnya Ar-Ruh, sudah terjemahkan bahasa Indonesia, Roh. Baca tentang cerita orang mati. Orang mati itu ternyata nikmat sekali. Saya kitab Roh itu kamu saya baca. Orang mati masuk ke surga, dibawa malaikat dalam balur bulu warna hijau, terbang ke sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, menunggu hari kiamat. Kita yang orang panting sini. Jadi kita pulang menangis. Kan sedih kan itu. Bukan saya mau ngejek orang lain, saya masih menangis, mak saya meninggal, ayah saya menangis. Tapi maksud saya jangan larut dalam kesedihan. Seakan-akan mereka yang menderita, kita yang bahagia. Enggak, mereka lebih bahagia. Lebih tenang dia. Ada anak yang menangisi orang tuanya. Oh, sedih kali itu. Kalau mulai lama itu menjawab. Justru setelah aku mati dia jauh dari kau, agak tenang aku sedikit. Dulu aku suruh masuk motor, ada aja kau minta duit, minta ini, tak punya motor, minta pinjamkan motor tetangga. Tak mau atau ditinju pula. Jadi di Bekasi tak punya motor, miskin dia susah. Bukannya disenangkan yang maknya itu dengan membelikan motor, disuruhnya anak pinjam motor tetangga. Minta duit 30.000, tak kan? Nasib baik dia di penjara jauh. Seandainya di Polda itu, mau saya jumpa itu. Kasih kan sekali bukanya. Paru dia dunia. Orang yang kurang ajar itu mesti kita kasih aja. Nanti kalau ada orang kurang ajar sama itu, ajar dia. Dia tak diajar ayahnya, tak diajar emaknya, tak siapa lagi kalau bukan kita. Kita lagi juga. Yang serahkan sama Allah. Udah banyak kali tugas
Dari sini mandiri. Sebenarnya kalau butuh balasan darimu bisa ya Allah, tapi lebih baik laksanakan di sini. Malah aku ini dunia yang baik-baik dan lepasnya. Allahumma malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul lahum warhamhum wa'anhum wa'anhum. Allahumma ja'al jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. La taj'al quburahum qabratan min quburil niran. Allahumma ij'alna wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatika al-'ula. La tad'a lana dhanban illa ghafarta, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wa la daynan illa qadaita, tolong kami lepas dari utang riba. Wa la maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wa la mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wa la mumtahinan illa najahta, yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik. Wa la hajatan min hawaijid dunia wal akhirah, segala hajat dunia hajat akhirat laka ridha wa lana fiha shalah. Baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ajarkan kami pemahaman yang benar, pemahaman Islam, waj'alna minal rasyidin. Jadikan kami orang yang lurus, berkata lurus, berhati lurus, berniat lurus, berbuat lurus. Waqtim bi shalihatin amalana, untuk umur kami dengan husnul